Dalam hidup ini ada kalanya kita merasa gagal, belum berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan, belum berhasil bikin bangga orang tua, belum berhasil untuk jadi teladan buat anak, belum berhasil untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Tapi saya kasih tahu, belum itu bukan berarti gagal. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, untuk mencapai sesuatu. Stan Lee waktu remaja dia kerjanya di Timely Comics. Kerjaannya hanya ngisi tinta dan meruncingkan pensil aja. Tapi dia kerja keras. Dia kemudian menciptakan tokoh-tokoh komiknya sendiri. Di usia 39 tahun, tokoh komiknya ini jadi terkenal gitu, cerita komiknya ini, yaitu The Fantastic Four. Nah, sesudah itu kemudian dia jadi tokoh legendaris karena dia kemudian menghasilkan tokoh-tokoh komik lainnya yang ada di Marvel sekarang. Nah, itu adalah siapa aja tuh? X-Men, kemudian Spider-Man, Hulk. Wah, luar biasa banget Stan Lee. Colonel Sanders, siapa yang nggak kenal Colonel Sanders? Waktu masih muda dia ganti-ganti profesi terus. Dia pernah jadi nahkoda, pernah jadi agen asuransi, pernah jadi petugas pemadam kebakaran, bahkan pernah jadi kuli dan tukang parkir. Lalu nih, kemudian dia coba untuk bisnis kuliner. Di usia berapa? 62 tahun, resep yang dia buat berhasil. Dan sekarang dia dikenal dengan ayam goreng kesukaan saya, Kentucky Fried Chicken. Joe Biden, Presiden Amerika saat ini. Nah, dia ini menjadi presiden di usia 78 tahun. Dia sudah mengincar posisi ini sejak dia usia 45, tapi baru kejadian saat dia usia 78 tahun. Kemudian Kamala Harris itu baru ketemu sama suaminya Douglas Emhoff itu di usia 49 tahun. Lalu mereka menikah di usia 50 tahun. Waktu Kamala umur 56 tahun, dia mencapai puncak karir yang tertingginya sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Jadi, tidak ada kata terlambat. Coba tarik nafas panjang. Selama masih diberi kesempatan untuk bernafas, artinya kita masih dikasih kesempatan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita masih dikasih kesempatan untuk berubah. Gak ada yang bisa menentukan nasib kita selain kita sendiri. Gak ada yang bisa menentukan ke arah mana hidup kita selain kita sendiri. Karena itu jangan buang-buang waktu. Mulai sekarang berusahalah untuk berubah, berusahalah untuk dengan sungguh-sungguh mencapai apa yang kita cita-citakan. Hidup ini seperti sebuah buku. Setiap hari ada lembaran baru, kosong. Dan di lembaran baru itulah kita mengisi nih apa yang mau kita tulis untuk hari kita. Kita bisa memilih untuk menulis hari kita dengan tidur-tiduran, gak ngapa-ngapain, malas-malesan. Tapi kita juga bisa memilih untuk menulis hari kita dengan kerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Gimana caranya memulai sesuatu yang baru? Yang pertama, buat rencana yang jelas. Terlambat bukan berarti santai. Kita harus kejar ketinggalan kita. Kita harus kejar waktu-waktu yang selama ini terbuang dengan sia-sia. Caranya gimana? Ya belajar dengan sebanyak-banyaknya. Bidang apa sih yang mau kamu tekuni? Ya belajarlah di situ. Cari sekarang ini kan banyak banget media untuk belajar. Kita bisa belajar lewat buku, bisa belajar lewat seminar-seminar, bisa juga lewat YouTube. YouTube aja banyak banget loh yang bisa kita pelajari. Setiap hari selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Yang kedua, jangan melihat ke belakang. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Jangan lagi lakukan kesalahan yang sama. Karena kalau kita melakukan kesalahan yang sama, artinya kita nggak belajar. Dulu mungkin kita melakukan kesalahan karena kita belum tahu kalau itu salah. Tapi sekarang kita udah tahu, ya kita nggak akan melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Jadi itu namanya proses belajar. Jadi setiap kali kita belajar bahwa hal ini nggak benar, kita nggak lakukan lagi gitu. Jadi benar-benar setiap kali ada progres yang kita buat. Yang ketiga, ucapkan kata-kata positif. Jangan pernah sepelekan afirmasi positif atau kata-kata positif. Karena pada saat kita mengucapkan kata-kata positif, kita sedang memberikan dampak positif untuk alam bawah sadar kita. Ya, jadi misalnya nih pagi-pagi bangun tidur, ucapkan kata-kata positif seperti hari ini hari yang baik, hari ini saya mau melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hari ini saya mau fokus pada hal-hal yang penting, hari ini saya mau senyum dan melakukan kebaikan. Ini salah satu afirmasi positif saya di buku catatan saya. Di depannya ditulis I can, I will, end of story. Jadi setiap kali saya baca kata-kata ini, saya jadi tambah percaya diri. Saya bisa kok gitu.
Jadi saya senang banget buku ini. Kamu juga bisa lakukan hal yang sama gitu ya. Ini saya lupa sih beli di mana ya, pokoknya di toko buku lah gitu. Kalau kamu lihat ada kata-kata positif, kamu bisa pajang misalnya di rumah kamu gitu, misalnya be happy atau apalah gitu. Pokoknya kata-kata yang bisa bikin kamu jadi semangat gitu hari itu pada saat kamu baca kata-kata itu. Yang keempat, cek lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu. Dengan siapa kamu bergaul itu akan menentukan masa depan kamu juga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kamu lihat kalau memang ada orang-orang di sekitar kamu yang sebetulnya nggak membantu kamu untuk jadi lebih baik, jangan ragu-ragu, tinggalin aja gitu. Kamu harus bisa mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang bisa bantu kamu level up, yang bisa bantu kamu jadi lebih baik. Ingat, selama kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas, artinya kita masih dikasih kesempatan untuk berubah. Tidak ada kata terlambat. Tapi masalahnya, waktu kadang-kadang nggak berpihak sama kita. Kita nggak tahu nih sisa waktu kita udah berapa lama lagi. Makanya jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita berusaha sebaik-baiknya untuk bisa berubah. Kira-kira nih nanti kalau seandainya kita meninggalkan dunia ini suatu saat nanti, apa sih yang dikenang orang, apa sih yang diingat orang tentang kita tuh apa? Legacy, itu satu kata yang sangat penting untuk kita ingat. Warisan, legacy, apa sih sebetulnya yang kita tinggalkan waktu kita pulang nanti? Orang-orang itu akan ingat kita sebagai orang yang seperti apa. Jadilah teladan, buatlah hidup kamu jadi inspirasi untuk generasi yang akan datang. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil pulang, tapi pada saat kita dipanggil pulang, kita tahu bahwa hidup kita sudah memberi arti. Gimana pendapat kamu? Apakah menurut kamu sudah terlambat untuk berubah? Ingat, tidak ada kata terlambat. Kalau kita baru ketemu hari ini, nama saya Gloria. Di channel ini saya banyak cerita tentang minimalism and self-development. Jadi kalau kamu mau gabung dengan komunitas kita di channel ini, kamu bisa subscribe. So thank you udah temenin saya sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Have a nice day.